Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur SKSG UI, Bapak Rektor Subroto. Yang terhormat Bapak Sauki, sahabat saya juga nih, Kaprodi Kajian Terorisme UI, Bapak Sastro yang selalu tampil sebagai seorang budayawan, Pak Kiai Haji Musli, dan seluruh hadirin Sivitas Akademi UI. Terima kasih atas undangan pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit pengantar atau sambutan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memulai acara yang saya lihat sangat luar biasa ini, yang temanya malam ini sangat berhubungan erat dengan pekerjaan dan tugas saya sebagai Kadensus 88, dengan tema membingkai budaya keberagaman, meneguhkan NKRI, menolak NII. Saya hari ini harus hadir di sini atas dua alasan. Karena terus terang aja, saya kalau diminta untuk bicara di media, saya sering menolak. Tapi karena ini Sivitas Akademi dan saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini semua berdiri atas kejujuran akademis, tidak melihat dari berbagai aspek atau hanya melihat dari humor, isu-isu dan lain-lain. Untuk itu, itulah alasan pertama saya hadir. Dan alasan yang kedua karena saya memang alumni SKSG dan saya mempunyai tanggung jawab moral buat lembaga ini untuk memberikan informasi yang betul-betul fresh dari sumber yang terpercaya, yaitu proses penyidikan dan proses penyelidikan dan penyidikan. Itulah proses yang menurut kami saat ini cukup jujur, karena kita dihadapkan dengan segala ujian atau asesmen bagaimana kita menampilkan data-data yang konkret, tidak rekayasa, dan betul-betul kita ambil dari proses investigasi berdasarkan hukum. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk saya hadir di sini. Berbicara tentang tema yang akan dibicarakan pada malam hari ini tentang NII, saya ingin memberikan sedikit gambaran buat Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita melihat NII lalu dihadapkan kepada isu-isu yang berkembang saat ini, isu-isu yang begitu diskursus atau debat publik yang terjadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari tiga aspek supaya kita berdiri di atas kejujuran kita, supaya jangan kita saling mencurigai tentang apa itu NII, apakah ini rekayasa, apakah ini suatu bentuk create daripada Densus 88 untuk mengalihkan isu dan lain-lain seperti yang beredar dalam debat-debat publik di media-media yang saat ini terjadi. Saya ingin melihat atau mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dari sisi historical. Apa sih NII itu? Kita harus menarik kurang lebih 4-5 tahun setelah negara kita ini dimerdekakan. 7 Agustus 1949 tiba-tiba ada satu entitas
yang muncul pada saat itu, yang dinamakan NII atau DITII, yang dibangun atau dideklarasikan oleh Kartosuwiryo pada saat itu. Mereka pada saat itu model perjuangannya adalah perjuangan bersenjata konfrontatif dengan negara. Pada saat itu negara menghadapinya dengan pendekatan militer. Kita ketahui dari sejarah bahwa pendekatan militer itu lalu akhirnya dimenangkan oleh negara, diselesaikan dengan pendekatan militer. Tahun 63 Kartosuwiryo ditangkap, kalau tidak salah. Kurang lebih tahun 65 hampir keseluruhan pergerakan itu selesai. Kartosuwiryo ditangkap, kemudian Kahar Musakar juga ditembak. Di Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar, di Aceh ada Daud Bere. Semua ini adalah gerakan NII. Lalu NII ini bermetamorfosis. Kalau kita membaca buku tulisannya Pak Solahuddin, judulnya dari NII ke JI, kita bisa tahu sejarahnya bagaimana NII itu bergerak dari perjuangan militer, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil yang namanya gerakan Usro, kelompok-kelompok Usro, lalu kemudian muncul komando jihad, dan kita lihat ada peristiwa Woyla di situ, pembajakan pesawat Garuda, lalu kemudian muncul peristiwa-peristiwa bom lainnya seperti peristiwa pengeboman Candi Borobudur, bis apa saya lupa di Banyuwangi dan sebagainya. Nah, ketika perang dingin terjadi, mungkin agak sedikit panjang saya bicara sedikit, saya minta waktu supaya kita punya pemahaman. Mulailah NII mengirim orang ke Afghanistan. Kemudian permasalahan muncul, lalu pecah NII menjadi ada seorang tokoh Ajana Masluki menjadi NII, tetap menjadi NII. Dua tokoh lainnya adalah Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar membentuk jaringan baru namanya JI. Lalu kemudian bermetamorfosis, muncul MMI, dan kemudian proses penangkapan akibat dari bom yang meledak di Bali 2002. Di situ ada peran besar NII. Kalau kita lihat bom Bali 2 itu, tokoh JI terkenalnya bernama Hambali, saat ini masih di Guantanamo, memimpin operasi. Operator lapangannya ada beberapa orang, diantaranya Muklas alias Ali Gufron yang sudah dieksekusi mati dengan beberapa orang lain yang dari JI. Tapi di dalamnya ada unsur NII, yaitu Imam Samudra dengan 5 calon bom bunuh diri pada saat itu. Jadi keterlibatan NII ini tidak bisa kita lupakan dari sejarah, walaupun sudah ditumpas tahun 65. Kita lihat lagi tahun 2004, bom kedutaan Australia. Itu operasi antara Al-Qaeda dan NII. Siapa NII-nya di situ? Namanya Darmawan alias Fajar alias Roy, saat ini ada di Nusa Kambangan. Pelaku bom bunuh dirinya namanya Heri Gulun, yaitu NII. Kemudian bom buku tahun 2011, NII muncul di situ. Tokohnya namanya Peki Fernando. Bahkan sebelumnya 2010 ada upaya namanya lintas Tanjing yang dibuat oleh Abu Bakar Basir di Aceh. Di situ elaborasi antara JAT, NII, OMPAT, MMI, karena semua elemen terlibat di situ. Siapa NII-nya? Namanya Jajah, pemilik PT Sajira, asalnya kampung Sajira di Lebak sana. Nantinya NII ini secara struktural selesai pada tahun 65, tapi secara ideologi dia berkembang menjadi gerakan-gerakan kecil.
Lalu kemudian artinya teror yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari perannya NII. Akarnya ada di situ. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Yang kedua, kita melihat dari ideologinya. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa ideologi ini tidak gampang diselesaikan. Ketika kita menangkap NII di Sumatera Barat, kita menangkap kemarin di Jakarta, di Tangerang, kita temukan doktrin-doktrin NII. Ada namanya Sabta Subaya, itu sumpah setianya NII dari Kartosuwiryo. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah rekayasa. Yang ketiga, kita lihat strukturnya. Strukturnya NII itu memang terlihat seperti kelompok-kelompok kecil, faksi-faksi yang tidak terhubung satu sama lain. Memang sengaja mereka melakukan itu supaya sulit dideteksi. Tapi kalau kita melihat secara utuh bagaimana proses penangkapan dari tahun 2000, taruhlah dari 2002 sampai sekarang, artinya NII itu eksis dalam setiap permasalahan atau dalam setiap kasus teror kita hampir menemukan ada NII di situ. Kalau kita mau melihat lebih luas lagi, bagaimana ketika ISIS mendeklarasikan diri untuk sebagai satu gerakan kekhalifahan di Timur Tengah. Siapa yang paling pertama sekali mendeklarasikan diri atau berbahaya kepada ISIS? Namanya Oman Abdurrahman. Siapa Oman Abdurrahman? Orang boleh bilang bahwa Oman Abdurrahman bukan NII. Kami punya fakta. Faktanya apa? Ketika dia ditangkap tahun 2004 di Cimanggis ketika bom meledak di rumah kontrakannya, kita temukan dokumen-dokumen PT Sajira di situ. PT Sajira itu apa? PT Sajira itu sangat hubungannya erat dengan Sabtono dan Jaja yang kita tangkap di Aceh. Elemen NII yang masuk ketika pelatihan militer di Aceh tahun 2010. Artinya, lalu kemudian bertanyalah masyarakat pada saat ditangkap. Lalu ada pertanyaan atau ada pernyataan mereka ingin melakukan gerakan sebelum lengsernya Jokowi tahun 2024. Lalu kita melihat apa barang bukti yang ditemukan di TKP. Ada golok. Tapi jangan kita melihat golok ini hanya sebagai sepotong besi yang tajam yang bisa dipakai untuk potong orang. Tapi kita melihat secara keseluruhan. Golok itu juga bentuk dari simbol perlawanan. Dan bukan itu saja, mereka melakukan pelatihan militer. Artinya, pelatihan militer tanpa bersenjata secara substansial itu kita bisa ambil, bisa tangkap dengan undang-undang kita yang baru ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, mengamanatkan, memberikan ruang buat kami, memberikan otoritas buat kami untuk melakukan penangkapan karena ada pelatihan militer di situ. Senjatanya dapat dari mana? Sangat bisa mereka dengan cepat mendapat senjata. Karena apa? Mereka dalam proses rekrutmennya, mereka mencari para figur-figur yang mempunyai keahlian metal, pembuat pedang, pembuat pandai-pandai besi. Ini ibarat mereka tinggal merubah cara memanfaatkan para ahli-ahli besi itu menjadi senjata. Dan perlu kita tahu bahwa NII punya sejarah ketika berhubungan dengan Filipina Selatan. Setelah mereka balik dari Afghanistan, mereka membuat camp pelatihan di Filipina Selatan. Di situ namanya camp Abu Bakar. Itu camp NII. Dan sampai saat ini hubungan itu erat sekali. Kami punya fakta-fakta di mana mereka punya hubungan. Bahkan sel terbaru, organisasi baru yang kita tangkap ini, mereka sudah membangun jembatan untuk menuju ke sana lagi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu rekayasa atau create-nya penyidik atau Densus 88 untuk mengalihkan isu-isu yang sedang berkembang. Nah, menghadapi ini semua, kami mempunyai pendekatan. Pendekatan pertama adalah harus melakukan penegakan hukum. Yang kedua, kita membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melihat
bahwa NI ini adalah satu entitas yang akan bisa mengganggu stabilitas keamanan kita. Kita lihat di beberapa tempat, contohnya kemarin di Garut, isu berkembang ada rekrut tokoh-tokoh atau rekrut anak-anak muda di sana. Kami datang ke sana bersama-sama dengan masyarakat, dengan Pemda di sana. Ayo kita bangkit bersama-sama, jangan membiarkan anak-anak muda kita ini termakan oleh isu-isu ini lalu menyimpang masuk kelompok ini, mengganggu stabilitas kita. Dan itu sudah terjadi. Sekarang ini di Damasraya masyarakat Pemda mendukung kita semua, mendukung Densus 88, mendukung Polda Sumatera Barat untuk bersama-sama kita menyelesaikan NII di sana. Dan saya berharap marilah seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, kita sama-sama memberikan perhatian khusus kepada NII ini. Kenapa demikian? Karena NII ini pasca pengambil alihan kekuasaan Taliban terhadap Afghanistan oleh Taliban, ini yang menginspirasikan mereka. Makanya kebangkitan mereka itu kembali mulai muncul tahun 2021 bulan Agustus, persis ketika rezim Afghanistan jatuh. Nah, inilah fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan harus kita hadapi bersama-sama. Saya rasa itu saja yang menjadi arahan saya atau sambutan saya pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam rangka berdiskusi malam ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami tidak sendiri dalam melihat hal ini, tapi UI bangkit, masyarakat bangkit, dan saya berharap kita akan terus bersama-sama untuk menjaga NKRI ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi.